Disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi soal parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung calonnya di pilkada membuka sejumlah opsi buat partai. Walau mengaku solid, partai dalam Kim Plus mulai memikirkan strategi terbaik bagi partainya di berbagai wilayah. Usai ditetapkannya peraturan KPU mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, kesempatan partai yang memiliki suara yang cukup di daerah baik provinsi atau kota dan kabupaten untuk mengusung calonnya sendiri terbuka. Salah satu yang paling terancam dari disahkannya keputusan ini adalah koalisi besar yang diusung sejumlah partai, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus. Walau begitu, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Koalisi Indonesia Maju akan tetap solid mendukung calon bersama. Walau tak menutup kemungkinan sebelum pendaftaran semuanya masih dinamis. Saya pikir masih solid ya, saya merasakan masih solid. Kalau berbicara DKI Jakarta, apakah kemudian Demokrat punya opsi yang lain? Rasa-rasanya selalu kan sebelum jalur kuning seperti itu. Tetapi bagi kami tetap melakukan langkah-langkah. Bahkan tadi saya mendapatkan laporan dari Sekjen untuk saudara Ridwan Kamil juga sudah melakukan komunikasi politik dengan jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang ada di Jakarta. Sementara Partai Golkar bakal ubah strategi pemenangan calon kepala daerah usai Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan PKPU yang mengakomodir putusan MK. Penyesuaian strategi dilakukan lantaran PKPU terbaru soal pencalonan kepala daerah membuka peluang munculnya kandidat baru saat pendaftaran. Bahkan Golkar siap berkompetisi melawan calon dari Kim Plus. Nah, tapi buat Golkar, buat teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya, kami sudah siap ya menghadapi kompetisi, apakah itu dengan 1, 2, atau 3 pasangan calon. Insya Allah Golkar dengan koalisinya tetap siap, tapi memang tentu akan merubah strategi di dalam proses pemenangan. Sebelumnya Kim Plus telah umumkan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024. Skema serupa rencananya akan dilakukan di sejumlah daerah. Salah satunya di Banten, di mana pasangan Andra Soni dan Dimyati dimotori oleh Partai Gerindra mendapat dukungan 10 partai dalam pemilihan gubernur Banten mendatang. Rekomendasi didapatkan dari Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima. Walau begitu, Golkar masih belum berikan dukungan kepada Andra Soni karena punya Airin Rahmidiani yang elektabilitasnya paling tinggi di Banten. Golkar masih malu-malu usung kadernya Minggu siang. Airin justru diusung oleh PDI Perjuangan, berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi. Deklarasi digelar di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Tak ada perwakilan pengurus DPP Partai Golkar, tapi Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Atut Kasana hadir, tapi mengaku sebagai perwakilan keluarga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.